Ya, baik teman-teman para jurnalis dari berbagai media. Saya baru saja mengikuti rapat kabinet terbatas berkaitan dengan Indonesia telah ditunjuk menjadi tuan rumah ASEAN Para Games tahun 2022. Hadir juga Ketua Umum NPC Pak Semi Marbun, dan setelah kami menyampaikan tentang kesiapan dan juga penunjukan kepada Indonesia sebagai tuan rumah, akhirnya dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden tadi diputuskan kita siap bersedia untuk menjadi tuan rumah ASEAN Para Games, karena ASEAN Para Games ini sebelumnya di Filipina tahun 2019 ditunda ke 2020, tidak terlaksana karena ada kendala di Filipina waktu itu. Nah, kemudian di Vietnam yang harusnya pelaksanaan ASEAN Para Games ini bergandengan dengan SEA Games. Jadi diawali oleh SEA Games, kemudian ASEAN Para Games. Sama dengan misalnya Olimpiade, setelah itu Paralimpiade. Nah, tetapi Vietnam hanya sanggup melaksanakan SEA Games, namun untuk ASEAN Para Games mereka tidak sanggup. Sehingga diberi kesempatan kepada negara-negara ASEAN untuk mengajukan diri, dan kita NPC Pak Semi Marbun dan teman-teman menyampaikan kesiapan kita, dan itu yang kita laporkan kepada Bapak Presiden. Pelaksanaannya sekitar Juli akhir. Nah, walaupun ini sangat dekat, tetapi karena kita sudah pernah punya pengalaman menjadi tuan rumah ASEAN Para Games tahun 2011, itu nanti akan ditempatkan di Jawa Tengah. Jadi ada Surakarta, ada Sukoharjo, ada Karanganyar, ada beberapa tempat yang akan menjadi tempat pelaksanaan. Nah, kenapa di sana? Karena memang pertama adalah pemusatan latihan dari atlet-atlet paralimpik kita itu ada di Jawa Tengah, di Surakarta dan sekitarnya. Dan yang kedua, di sana itu ada rumah sakit, namanya Rumah Sakit Dr. Suharto. Itu kita tahu fungsi dari rumah sakit itu. Dan di samping itu juga di sana ada UNS, Universitas Negeri 11 Maret, yang sangat memberikan dukungan dan backup khususnya untuk sport science. Jadi memang tempatnya di sana, sehingga juga disepakati oleh negara-negara ASEAN, Indonesia, dan kemudian sudah tertuju ke Jawa Tengah, yakni Surakarta dan sekitarnya. Itu kira-kira hal yang disampaikan dalam rapat kabinet terbatas tadi, dan kita siap, dan tentu penyelenggaraan ini langsung dibawa koordinasi oleh pemerintah pusat. Sebagai badan pertimbangannya adalah Pak Menko PMK, kemudian anggotanya adalah menteri-menteri terkait, kemudian penyelenggaranya itu langsung kami, kemudian ada penanggung jawab. Nah, NPC akan bertanggung jawab untuk prestasi, karena memang selama ini NPC yang bertanggung jawab. Kemudian ada Menteri PU tentang infrastruktur dan lain-lain. Itu kira-kira teman-teman. Ada? Oh, ada. Yang akan dipertandingkan 14 cabur. 14 cabur yang akan dipertandingkan. Dan semuanya di Jawa Tengah. Ada pertanyaan? Atau cukup? Ya, silakan. Apa? Ada yang mau bertanya, Mas? Biar saya jawab. Ini prestasi, silakan. Beliau Ya, tepat. ya. Saya kira lupa tadi, Mas. Ya. Tapi ya itu tadi, karena memang tanggung jawab kita sebagai tuan rumah harus melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia
apalagi kita di tuan rumah. Ya target kita mudah-mudahan kita nggak menduli Tuhan, tapi di atas kertas kita sudah hitung-hitungan kita bisa juara umum. Karena di Malaysia kemarin kita pun gridnya jauh di atas Malaysia dan Thailand. Ya. Itu mungkin Mas. Ya, jadi ini Ketua Umum NPC yang bertanggung jawab terhadap prestasi sudah menyatakan, insya Allah target kita Indonesia harus juara umum. Ya. Oke, cukup? Cukup Mas. Cukup ya, baik. Cukup. Terima kasih teman-teman.